guys, kali ini kita bertemu lagi di podcast Sehabis Kuliah membahas segala hal yang mungkin berkaitan tentang kehidupan setelah lulus kuliah. Kali ini kita akan bersama dengan salah satu alumni statistika UNM, yaitu Eka Dirgahayu yang sekarang menjadi CASN di BKKBN Mamuju. Oke, mau tahu ceritanya? Yuk kita lihat video selanjutnya. Halo, Assalamualaikum adik Eka. Waalaikumsalam Kak Vivi. Ya, Eka sekarang di Mamuju ya. Jadi teman-teman, Eka ini sekarang jadi calon aparatur sipil negara, masih CPNS. Di mana ya? Kementeriannya atau dinas kalau BKKBN? Eh, Lembaga non kementerian Kak. Oh, lembaga non kementerian ya. Oke, jadi mungkin bisa Kak Eka ceritakan tentang dirinya atau tentang kesibukannya sekarang. Tapi mungkin lebih ke disinkronkan dengan background apa ya, background jurusannya. Karena kan ini apa ya namanya podcast habis kuliah, jadi sedikit-sedikit disempil lah disentil background jurusannya seperti itu. Mungkin saya persilahkan Kak Eka. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan saya Eka Dirgahayu, biasa dipanggil Eka. Saat ini saya aslinya orang Bulukumba, tapi sejak Maret tahun ini, sejak bulan Maret tahun ini saya berdomisili di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Jadi saat ini kesibukannya sedang sibuk bertahan hidup sendirian di Yang Kota sering. Mamuju. Dari hari Senin sampai Jumat masuk kantor. Mm-mm. Syukurnya alhamdulillah saat saya berstatus sebagai seorang CPNS di BKKBN Provinsi Sulawesi Barat sejak Maret 2022. Oke, jadi sudah hampir 7 bulan ya, 7 bulan lebih di sana. Iya, 7 bulan iya, lebih. Oke, jadi Kak Eka juga ini merupakan alumni dari Statistika UNM angkatan keempat ya. Ya cocok. Angkatan iya, 2016 iya, sekaligus angkatan sebagai angkatan keempat. 2016. Ya, angkatan keempat. Ah, oke. Nah, pertanyaan saya kan sekarang sibuknya di BKKBN. Nah, Kak Eka ini kan jurusan statistika. Kalau misalnya kan biasanya kalau pendaftaran CPNS itu memang formasinya berdasarkan jurusan. Beda mungkin pada Hmm. saat teman-teman yang lain yang kerja di di perusahaan bisa jadi dia jurusan statistika tapi mungkin kerjanya yang bukan di analisis statistik dan pokoknya yang berkaitan dengan statistik. Nah, bagaimana dengan Kak Eka sendiri? Kan memang direkrut berdasarkan jurusan statistiknya. Iya. Apakah memang diterapkan pada tempat kerjanya atau cuma sedikit atau bagaimana? Cobalah diceritakan supaya menjadi referensi teman-teman dari statistik. Iya, Kak. Jadi kemarin saat pembukaan formasi CPNS, saya mendaftar di BKKBN karena kebetulan di situ ada formasi jurusan statistik. Saya mendaftar dengan jabatan analis keluarga berencana. Jadi BKKBN itu kan dia fokusnya tugasnya berfokus di pengendalian penduduk sama keluarga berencana. Nah, di BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, saya posisinya sebagai staf di salah satu bidang, yaitu bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Kemudian, itu bidangnya. Kemudian saya anggota di salah satu staf subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus. Jadi di situ saya fokusnya ke keluarga berencana untuk sasaran pria. Nah, untuk ilmunya selama beberapa bulan ini saya bekerja, belum banyak yang terpakai, tapi pada intinya ada, kalau tugas saya sih biasanya menganalisis ya Kak.
Jadi ada data yang dianalisis tentang kesertaan KB, kemudian di situ bisa terpakai sedikit demi sedikit ilmu statistiknya. Mungkin ilmu-ilmu statistik dasar. Iya, kan biasa tuh ya yang ada beberapa yang mengatakan, "Ih, kenapa harus belajar regresi? Kenapa harus belajar korelasi? Kenapa harus belajar ini? Memangnya kalau kita kerja di sini harus pakai itu." Nah, bagaimana Hmm. di tempat kerjanya Kak Eka sendiri? Kalau menurut saya memang itu penting sih Kak. Ya meskipun tidak diterapkan langsung di pekerjaan, tapi background kita sebagai orang statistik itu pasti akan selalu dipertanyakan sama orang-orang kantor. Jadi kalau misalnya sedikit saja ada soal data, pasti yang ditanya nih, ada anak statistik, tolong bantuin dong. Jadi saya rasa kalaupun tidak bersinggungan langsung dengan pekerjaan kita, itu tetap akan menjadi suatu tanggung jawab karena di belakangnya ada nama statistik begitu Kak. Oke. Ah, jadi kalau Kak Eka tadi menyimpulkannya itu tidak semua terpakai, tapi ada beberapa yang bisa digunakan langsung, tapi ada juga yang hanya dijadikan sebagai pegangan karena tahu-tahu ada beberapa yang biasa perlu dijelaskan menggunakan apa namanya teknik analisis tersebut atau cara-cara analisis tersebut seperti itu. Oke, menurutnya sebagai alumni statistika di tempat kerja, apa sih yang menjadi tantangannya Kak Eka? Apakah sesuai ekspektasinya kita? Misalnya kalau kita jurusan statistika bakalan mudah, apa ya, kayak mudah. Kalau Kak Eka mudah sih cari kerja karena alhamdulillah cepat lulus. Maksud saya artinya di tempat kerja bagaimana Kak Eka merasa sebagai alumni statistika, bagaimana pandangannya? Dan bagaimana pandangannya orang-orang seperti itu. Ya, kalau di tempat kerja, pandangannya sebagai alumni statistik, jujur saja kalau saat ini karena kebetulan di tempat kerja itu saya ada 3 orang sebagai alumni statistik dan itu dari kampus yang berbeda-beda. Ada yang dari Unhas sama ada yang dari Tadulako. Jadi cukup sering menjadi perbincangan di orang-orang kantor dan menurut saya ya juga em, tapi gimana ya Menurut Kak? saya tadi apa? Terpotong deh menurut saya. Menurut Eka tadi, menurut terpotong tadi sedikit. Oh ya, Ngelek. karena kebetulannya di kantor ada 3 orang yang dari jurusan statistik, jadi menurut saya itu juga menjadi agak berat karena eh, di satu sisi agak berat, tapi di satu sisi bagus juga karena kita punya teman diskusi. Karena di kantor kan juga ada yang khusus bagian data dan informasi. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berkaitan dengan data, pasti yang dicarinya anak statistik. Gitu, Kak. Iya, sama Jis juga di tempat kerja. Alhamdulillah kalau kayak ada semacam data intinya berbentuk angka-angka, biasanya kayak orang langsung tanyakan ini, bagaimana statistik kayak seperti itu. Tapi Iya. alhamdulillah juga sih Eka karena eh, jadi seolah-olah memang orang menganggap bahwa jurusan statistika itu eh, apa ya, capable dalam menganalisa data. Nah, Jadi iya. apa namanya, benar bahwa jurusan ini memang perlu diadakan seperti itu. Justru di situ tantangannya Kak, karena bagaimana ya, ceritanya orang-orang itu jadi punya persepsi soal kita bahwa, oh ini anak statistik, pasti tahu nih, pasti tahu nih. Yang Nah, harus justru di situ yang menurut saya harus titik terberatnya karena ya tidak mungkin kita semua tahu. Jadi ya, justru di situ harus ada proses untuk selalu belajar, belajar, belajar. iya, jadi kadang kayak pertanyaannya orang yang buat ternyata ada begitu, baru kayak belajar kan. Jadi Betul. harus Ki juga bersyukur dan gara-gara kesempatan itu ya buat Ki juga banyak belajar. Tahu misalnya kayak waktu tak saja mahasiswa kalau ada yang tahu misalnya jurusan statistika, ih pintar ini jurusan statistika karena Iya, mungkin iya. itu mereka diperkenalkan semua statistik, tetapi tidak langsung mereka ceritanya bukan kesehariannya, jadi mereka merasa sulit. Jadi kalau dapat orang statistik yang menganggap wah pintar ini, padahal kan ini teman-teman yang menonton apa namanya jurusan statistika itu belum tentu mengetahui semua jenis analisis karena di statistika itu banyak jenis analisis ya Kak. Kemarin skripsinya Kak apa? Iya.
Kemarin skripsi saya analisis regresi sirkular, Kak. Kalau Eka regresi, saya tidak membahas tentang regresi di skripsinya saya membahas tentang time series. Yang tentunya yang saya dalami adalah time series, Eka-nya mendalami tentang regresi. Jadi Regresi. banyak indikator-indikator yang bisa menentukan bahwa analisis ini yang akan kita dalami. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir bahwa oh saya mau meramalkan seperti ini, tanya ini deh. Ih, kenapa dia enggak tahu? Nah, bukan karena jurusannya mungkin yang salah karena tidak menyamaratakan pemahamannya, tapi memang banyak sekali jenis analisis seperti itu. Tapi Betul. satu yang saya mungkin ini Eka tanamkan ke orang-orang statistik, mungkin ke adik-adik mungkin yang masih kuliah sekarang, ya setidaknya punya dasar itu, punya dasar memahami data, punya dasar memahami proses visualisasi, karena itu yang paling dasar dan harusnya semua anak statistika paham. Dan yang kalau saya baca-baca kayak di BPS, mungkin juga di BKKBN, tidak banyak menggunakan memang regresi-regresi, tapi lebih banyak menggunakan visualisasi, penarikan kesimpulan berdasarkan data kan, seperti itu. Iya, merepresentasikan data. Ya, seperti itu. Nah, Eka, kan itu tadi tentang tentang ilmu statistiknya di dunia kerja. Nah, kan kemarin saya tahunya juga Eka ini ada beberapa organisasi, ada juga yang pernah jadi pengurus, ada juga yang pernah kepanitiaan-kepanitiaan. Nah, menurutnya apa sih dampak dari yang pernah teman-teman yang pernah Kak Eka pilih pada saat kuliahnya itu di tempat kerjanya sekarang? Contoh ya, misalnya kalau saya itu syukurnya dulu saya misalnya pilih beberapa organisasi, jadi pada saat ada tumpukan pekerjaan tidak panikan lagi misalnya karena sudah terbiasa. Nah, coba kalau Kak Eka, apalagi kan Kak Eka instansinya yang memang instansi pemerintahan di bawah itu ya, Cucu ya. Iya. Bagaimana Kak Eka, mungkin dijelaskan? Ya, kalau kemarin pas kuliah kan sempat ikut di beberapa organisasi, Kak. Dan ternyata apa yang dia katakan orang-orang kalau organisasi itu sangat penting itu sangat betul, karena kenapa ya, kalau misalnya kita di dunia kerja itu sudah berhubungan dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang. Nah, pengalaman di organisasi itu justru akan sangat membantu sekali ketika berinteraksi dengan banyak orang. Pengalaman contoh mungkin manajemen waktu, kemudian kalau di organisasi kan juga banyak acara-acara kepanitiaan. Nah, semua ilmu-ilmu yang pernah atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di organisasi itu akan sangat membantu di pekerjaan kita. Karena ya di dunia pekerjaan pun seperti itu. Kita ada kegiatan kepanitiaan, kemudian ada kerja kelompok, kan melibatkan banyak orang juga. Jadi semua ilmu di organisasi itu akan sangat terpakai di dunia kerja, termasuk dengan retorika, bagaimana mungkin cara kita tampil di depan orang, cara tak ngomong sama orang. Hal-hal sedasar itu juga akan terpakai di pekerjaan. Kalau contoh kecilnya mungkin kalau dulu saat kuliah, kemudian ikut di beberapa organisasi kan, biasanya ada tuh kalau misalnya ada kegiatan kita dipanggil jadi MC. Iya. Nah, di dunia pekerjaan pun seperti itu. Kadang-kadang disodor langsung Eka jadi MC. Tidak juga, tapi kalau misalnya ada yang bisa ya, karena ada sedikit pengalaman ya bisa. Iya. Jadi iya cocok. Siapa itu yang bilang bahwa Najwa Shihab ya yang pernah bilang bahwa kuliah itu adalah membeli kesempatan untuk banyak belajar. Ada juga beberapa orang, mungkin kalau saya bertanya di Eka ya pasti Eka pasti bilangnya ya perlu, karena masuk di instansi itu berdasarkan jurusan kan, bukan lowongan berdasarkan skill, tapi berdasarkan memang spesifikasi jurusan. Nah, bagaimana menurutnya Kak Eka, misalnya terlepas dari masuknya Kak Eka ini berdasarkan landasan karena jurusan statistika, bagaimana menurutnya, apakah penting ini kuliah secara keseluruhannya, kuliah baik itu jurusan statistikanya maupun kegiatan-kegiatan kampusnya, pentingkah itu? Karena sudah ada beberapa orang yang mengatakan bahwa tidak penting karena apa yang kita pelajari ya tidak digunakan juga misalnya. Nah, kalau saya sendiri kan
saya mengatakan tetap penting karena itu tadi kuliah itu adalah membeli kesempatan, dan ternyata yang saya sadari banyak hal yang merubah saya sebelum dan setelahnya kuliah, karena ada pola pikir dan apa ya, kayak cara-cara komunikasi yang baru saya temui di kuliah. Nah, menurutnya Kak Eka ini secara keseluruhan, bukan apa namanya, bukan jurusannya saja maupun organisasinya. Hmm. Kalau menurut saya juga sependapat dengan Kak Vivi karena ya betul sekali terlihat kalau dari secara kasat mata juga terlihat di perbedaannya mana orang yang sudah menempuh pendidikan di tahap perkuliahan, mana yang tidak. Karena ya begitu, yang seperti yang kita bilang tadi, kalau di kuliah itu sama dengan membeli banyak kesempatan. Artinya ada banyak hal yang tidak kita temukan saat kita berhenti saja sampai di tahap SMA begitu, Kak. Kemudian bagaimana ya? Eh, Contoh paling mendasarnya itu mungkin karena di perkuliahan kan kita berinteraksi dengan banyak orang. Ya, Nah, ya. disitulah kita akan mendapatkan bahwa oh ternyata orang ini seperti ini, orang ini seperti ini, cara menghadapinya seperti ini. Kalau hanya sampai di tahap SMA mungkin tidak akan seluas itu. Iya, iya. Jadi pola Kayak kita, pikirnya juga pasti tidak akan sama. iya. Jadi kayak kita semacam diberikan kayak kesempatan urus diri sendiri, tapi tidak sendiri banget. Misalnya kayak saya Iya, kadang berpikir begini, Kak. Sebenarnya kalau waktu kita jadi mahasiswa kayak kerja ikhlas betul ya, karena kita sendiri yang iya, memilih betul. organisasi. Beda pada saat kerjaan mungkin, karena kerjaan ya Hmm. ya harus karena kita memang Ya, bayar di situ. Tapi kalau ya, di mahasiswa kita ikhlas banget ya, misalnya harus begadang, harus ini, harus harus perfect dan hal-hal lainnya. Ternyata yang tidak disadari bahwa kita sebenarnya sudah sangat luar biasa mengerjakan sesuatu yang kita tidak dibayar. Tapi mungkin pada hmm, saat itu karena kita percaya bahwa apa yang kita lakukan pada saat itu akan berdampak di kehidupan kita di selanjutnya. selanjutnya misalnya. Mungkin Hmm. sekarang yang di dunia kerja, nanti mungkin di dunia keluarga, Ika. Iya. Amin. Amin. Supaya tidak sendirilah kita. Oke. Nah, apa namanya? Tahun ini tidak ada PNS ya? Cuma P3, Kak. Iya, umurnya sih begitu, Kak. Tapi Ya. karena kan berganti kepemimpinan ya, siapa tahu ada kebijakan barunya. Iya, siapa tahu ada kebijakan baru. Jadi semoga teman-teman yang mau kerja di BKKBN atau mau tahu pengalaman tentang bagaimana menjadi karyawan atau apa namanya istilahnya kalau orang oh ASN lah, Iya, ASN-nya di ASN. BKKBN bisa tanya Kak Eka, khususnya yang teman-teman dari statistik. Eka Dirgahayu nama Instagramnya. Oke, Kak Eka, mungkin kalau di jurusan statistika UNM sampai 2000 berapa ya kita sering datang, Eka? Sampai 2021 ya, yang Kalau angkatan, saya hanya sampai di 2018, Kak. wis, cepet sekali. Iya. Intinya, tapi masih ada lah yang tahu Kak Eka itu sampai 2000, angkatan 2020, 21. Nah, yang dianggap bahwa Kak Eka ini juga termasuk kakak yang kritis dalam forum, dalam Wah, diskusi-diskusi. Coba deh tipsnya untuk adik-adik yang masih kuliah mungkin atau teman-teman yang mau masuk jurusan statistika, apa yang perlu mereka pelajari lebih banyak, apa yang perlu mereka apa ya persiapkan betul-betul sebelum mereka menjadi SS Stat. Karena Kak Ika sekarang sudah tahu apa kehidupan setelah hmm. SS Stat kan. Kalau menurut saya, Kak, mengutip dari apa yang dikatakan Mbak Najwa dalam salah satu wawancaranya, jadi pada saat itu ditanya apa yang harus dipersiapkan generasi muda dalam menghadapi masa futsal saat ini. Kemudian Mbak Najwa menjawab bahwa salah satunya itu adalah jangan pernah berhenti belajar. Jadi saran saya untuk adik-adik yang saat ini mungkin masih kuliah, akan ada masa di mana kita betul-betul akan sering merasakan kelelahan dan bertanya-tanya Ya, mungkin ini untuk apa sih saya melakukan ini, apa sih faedahnya saya melakukan ini, tapi percayalah bahwa semua itu nanti akan terpakai ilmunya, tidak ada yang sia-sia. Jadi itu saja, selalu belajar dan kalau bisa, kalaupun misalnya ada satu kesempatan, jangan selalu berpikir bahwa saya tidak akan bisa.
harus selalu mencoba setiap ada kesempatan. Iya. Karena tidak ada orang yang bisa betul-betul sekali mencoba langsung bisa. Pasti ada proses yang dilalui. Jadi tidak apa-apa untuk selalu mencoba berbagai banyak hal. Mm-mm. Oke, kalau Hmm. misalnya Kak Eka pernah tidak merasakan, oh kenapa saya tidak pelajari ini waktu kuliah, kenapa baru sekarang baru saya tahu. Pernah tidak dalam kondisi itu, dan kalau boleh tahu kira-kira apa yang buat Kak Eka menyesal karena tidak mempelajarinya waktu kuliah? Iya. Justru karena sekarang sudah di dunia pekerjaan, jadi karena sering berinteraksi dengan banyak orang, akhir-akhir ini selalu merasakan hal seperti itu, jadi bertanya-tanya dan mungkin Mm-mm. sedikit menyesal kenapa dulu tidak fokus sama hal itu. Karena Apa itu apa? Hal itunya ya apa? begitu kan, kalau misalnya ditanya toh sama misalnya ditanya sama orang kantor, tahu tidak ini, Iya, kemudian kan iya. ada yang lebih tahu misalnya daripada kita, di situ kita merasakan satu titik, wih kenapa dia bisa nggak tahu, kenapa saya tidak tahu. Iya, iya. Pokoknya tidak boleh terlihat rendah, Iya, tapi insecure. iya, Iya, iya. Hmm. Kalau saya Eka yang paling itu apa namanya, kayak ku sesali, kenapa ndak dari dulu saya memahami tentang mencoba mengenal banyak aplikasi visualisasi, mengenal banyak aplikasi hmm, ini. Kenapa pada saat setelah saya lulus baru saya bergerak hatinya mau iya, belajar. RStudio iya. saja Eka, baru saya belajar tahun ini kayaknya. Memang saya gunakan Betul itu deskripsi, Kak. memang saya Di pelajari kantor juga deskripsi. seperti itu. Memang saya pelajari di skripsi itu RR Studio, itu yang saya pakai, Hmm, tapi hanya untuk skripsi itu saja, yang lain tidak. Tapi ternyata tidak tahu ada yang menggerakkan saya, dan pada saat tahun ini baru saya mau belajar, mulai dari oh ternyata semenarik ini. Justru saya menyesal, kenapa dulu saya tidak belajar kayak hmm, gitu. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang masih kuliah, jangan buang-buang waktunya dengan tidur saja, karena teman-teman tidak akan banyak menceritakan tidurnya nanti setelah lulus iya, kuliah, tapi akan iya. menceritakan banyak hal yang teman-teman pelajari. Pada saat teman-teman tidur, tidak mungkin akan menceritakan mimpi dalam tidurnya. Kayak gitu. Ini juga kayak apa namanya? Kalau menurut saya juga spreadsheet sih, kan banyak sekali yang Iya, digunakan Excel, spreadsheet di iya, tempat kerja. hmm, Di saya iya. sih yang Rata-rata juga sekarang pakai begitu, pakai ya, spreadsheet sekarang rata-rata. jadi setidaknya teman-teman mempersiapkan lebih awal pemahaman skripsi, apa namanya, Iya, spreadsheet. Loker juga sekarang tuh rata-rata misalnya admin memang dibutuhkan spesifikasi mampu Excel. Excel kan serupa spreadsheet buat laporan PPT gitu, kayak waktu iya, kuliah tidak apa-apa, ternyata kita sering-sering diperintahkan untuk atau diarahkan untuk buat PPT, karena ternyata di dunia kerja pun kita harus membuat PowerPoint untuk iya, mempresentasikan seperti itu, atau membuat laporan yang telah dianalisis kayak gitu. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang masih jengkel kenapa sering disuruh buat PPT, jangan khawatir teman-teman. Setelah teman-teman bekerja masih akan sering minta buat PPT atau laporan PPT. seperti itu. Justru lebih sering kayaknya. Iya, harus setiap minggu, setiap bulan, kayak gitu. Oke, Kak, mungkin tips untuk adik-adiknya sembarang, bukan tentang akademik, bukan tentang organisasi, tapi intinya tips untuk teman-teman yang masih kuliah supaya semakin bahagia hidupnya. Versi Kak Eka. Hmm. Kalau saya sedikit tips dari saya, yang penting apapun yang dilakukan yang pasti yang pertama harus selalu yakin. Mm-mm. Kalau yakin kalau misalnya ini tuh tidak akan sia-sia. Dan kalau menurut dari pengalaman saya, apa yang telah saya lalui, ya faktor kayak gini itu sangat penting, Kak. Bahkan ada satu masa, bukan hanya satu masa, seringkali saya saat akan memulai sesuatu, saya sudah membayangkan bahwa saya sudah ada di titik Sudah akhir sampai. itu. Iya, saya sudah sampai dengan keberhasilan, merasakan euforia itu. Jadi itu jangan harus selalu merasa yakin. Kemudian di setiap kesempatan harus selalu melibatkan, tentunya melibatkan Allah. Karena selain usaha, doa, doa itu yang paling penting. Iya, doa orang tua apalagi. Nah, Hmm.
Oke, terima kasih Kak Eka. Itu saja mungkin sharingnya, tidak terlalu panjang juga, tapi semoga ada value yang teman-teman bisa dapatkan dari perbincangan saya sama Kak Eka. Oke Kak Eka, saya akhiri dulu ini perekamannya. Masih ada satu sesi tanya jawab, tapi dasar-dasar statistik aja. Oke? Oke, ini. Oke, see you di next video. See you di apa ya namanya? Podcastku sudah terlalu lama buat podcast. Podcast apa lagi namanya? Podcast habis Podcast kuliah. habis kuliah. Hmm, saya akhiri ya.